Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana itu penggunaan view binding, kemudian pemanggilan API, serta menerapkan MVVM pada project rekaman. Jadi sebelumnya kita itu menggunakan file view by ID, dimana kalau kita menggunakan file view by ID ini, maka kita mesti deklarasikan variabel-variabel elemen di tiap yang kita mau panggil dari ID dari file XML-nya. Jadi kalau kita menggunakan yang namanya itu view binding, nah maka dia tidak perlu lagi kita deklarasikan seperti ini ya. Jadi kalau misalnya kita run project itu, dia nggak otomatis crash ketika kita lupa inisialisasi dia dulu. Jadi kalau kita menggunakan view binding ini, maka dia tentunya menghemat kode juga ya. Kode jadi lebih singkat, meminimalisir error gitu. Baiklah, selanjutnya itu kita menerapkan pemanggilan data dari API, di mana kita ini menggunakan yang namanya konsep MVVM, itu model view model. Nah, pertama itu kita bikin package API, lalu package data, lalu package model di dalam data user. Nah, dari kelas user ini kita definisikan variabel-variabel apa saja yang pengen kita panggil nantinya. Kemudian ada package network, yaitu API service. Kita bikin interface API service, di mana di sini digunakan untuk mengatur endpoint API dari yang namanya variabel user, dari tabel user. Lalu di dalam package network juga kita tambahkan objek retrofit instance, di mana ini kita gunakan untuk mengkonfigurasi dasar untuk retrofit. Seperti di sini kita gunakan base URL JSON placeholder. Tujuannya ini untuk mempermudah akses ke API. Lalu di dalam package repository kita bikin kelas user repository, di mana kelas ini berfungsi sebagai penghubung antara API dan aplikasinya. Lalu ada view model, di mana view model ini digunakan untuk mengolah data yang akan ditampilkan nantinya. Di sini tujuannya mengambil data pengguna dari user repository. Selanjutnya itu view model factory dalam folder details. Jadi ini kita gunakan untuk menciptakan view model yang fleksibel dengan kebutuhan, ataupun di dalam, jadi alur kerja MVVM di dalam project ini, dimana pertama itu view, dia akan meminta data ke user view model. Kemudian view model ini mengambil data dari user repository. Dia ambil data di sini. Kemudian repository ini akan mengakses API melalui API service untuk mendapatkan data dari tabel user. Kemudian API service menggunakan retrofit
untuk mengambil data dari endpoint tabel user ini. Kemudian data pengguna dikembalikan ke view model, lalu diteruskan ke view menggunakan live data. Jadi seperti itu kira-kira penggunaan dari MVVM untuk menampilkan data user yang ada di contoh seperti ini. Jadi untuk pemanggilan API-nya di dalam fragmen ini, jadi kita tampilkan dia di dalam beranda fragmen. Nah, di dalam beranda fragmen ini kita panggil user view model. User view model ini yang akan mengelola data dari user repository. Lalu kita tambahkan juga function API news horizontal. Nanti kita get user di mana dipanggil di view model untuk mengakses data dari namanya repository. Lalu user repository inilah yang nantinya sebagai penghubung antara view model dengan retrofit intents nih. Kemudian di dalam beranda news horizontal model, disinilah kita set namanya itu kita letak di sini. Lalu kita set juga kalau misalnya kita meletakkan gambar seperti ini, user view model .get user. Nah, ini untuk mengembalikan objek live data list user, di mana berisi data dari API. Lalu jika data refs tersedia, maka data dipetakan ke dalam model yang digunakan untuk recycler view adapter, yaitu beranda news horizontal model. Adapter diperbarui dengan data baru menggunakan adapter update data. Jadi data yang ditampilkan menggunakan API itu dia akan berjumlah seperti ini, sebanyak 10 dalam bentuk slide seperti ini kita tampilkan. Nah, update data ini berada juga di dalam kelas horizontal adapter. Dia yang akan mengatur untuk data yang akan ditampilkan nantinya. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.